Assalamualaikum, balik lagi. Lu Waalaikumsalam. berharap ya. Padahal tadi gue udah mau ngomong, hey gitu. Nggak, kalau masuk sesi kan harus assalamualaikum lagi. Oh iya benar juga. Ya, Waalaikumsalam. assalamualaikum. Jadi buat kalian yang tadi nonton, bahasannya kan kemudian seolah-olah kayak jejak napak tilas karirnya Badass Doctor sampai akhirnya dia menemukan pertanyaan-pertanyaan yang cukup aneh gitu loh. Dan kemudian followers tuh sekarang meningkat tajam ya. Enggak juga om. Wah iyalah. Dibanding yang jualan tete mah kalah gue. Loh itu mereka gak jual tetenya, disewain. Oh kontrak ternyata. Kalau dijual mereka kan gak punya lagi. Oh iya juga. Ya kan, kalau disewain artinya masih punya mereka, boleh dipakai kapan aja. Kredit kali ya. Kredit kali ya. Gue gatel kalau mau ngomongin itu sumpah. Gue pancing lagi. Gatel banget sumpah. Tapi ya kita jangan masuk ke segmen itu. Kita harus masuk sebagai porsinya sebagai seorang Badass Doctor yang ngomongin industri vape atau vape mungkin dari kacamata seorang dokter. Iya. Gitu ya. Tapi followers gue 19,4 sekarang. 19.400. 19.400. Wih itu kan. Dalam waktu 1 tahun lebih ya. Setahun lebih. Ya itu organik loh. Organik. Organik. Oke. Termasuk dengan ketika TikTok itu naik. TikTok itu sebenarnya naik jauh nggak sih mas? Cuman ada lah ya. Tapi viewersnya gila-gilaan. Oh ya? Viewersnya gila-gilaan. Terakhir TikTok gue itu reach sampai 700.000. Oh ya? Iya. Ya. Tapi itu lo gak ngomongin vape sama sekali tuh ya? Beberapa doang, dikit banget lah. Oh emang lo sengaja pisahkan? Memang sengaja gue itu mengisi TikTok itu untuk konten yang bolong. Jadi misalkan memang tidak ada isi vape-nya di hari itu, gue isinya sama konten TikTok. Kenapa? Karena gue merasa gini, di saat pandemi corona ini, kelihatannya orang udah dijejelin berita tuh cukup banyak. Kenapa sih gue gak ngehibur aja sih? Oke. Gue gak harus tiap hari ngomongin berita loh gitu. Ya, betul. Dan memang passion gue dari dulu itu sebenarnya ngomongin relationship. Oh. Dari dulu itu memang passion gue ngomongin Nana. Kenapa gak jadi psikolog? Gue gak kepikiran jadi psikolog sebenarnya. Cuma gue tuh suka based on experience. Oke. Kayak untuk teman-teman gue sendiri yang deket, mungkin gue kasih nasihat dan lain-lain. Kayak gitu-gitu doang sih. Oke. Tapi tanpa sadar loh Ri, dengan akhirnya lo dengan 19.400 follower di Instagram, dengan konsistensi lo untuk kemudian membangun image, mengcounter isu gitu ya. Lo membangun Badass Doctor itu menjadi sebuah brand. Ya, gue pengennya memang seperti itu. Menjadi arahnya. sebuah brand ya. Betul. Bahkan lo bikin merchandise. Betul. Ya kan ya. Sampai akhirnya di Semarang ada yang pakai tuh tukang lumpia ya. Nggak lagi sama lu ya waktu itu? Enggak, tapi gue tahu. Itu juga yang Sorry ya, hampir semua dari isi kalian tuh gue tahu walaupun gue ngapa-ngapain. yang ngingetin gue itu Opa Dike itu. Oke. Jadi pas lagi makan lumpia, terus tiba-tiba Opa Dike ngomong, ada yang pakai baju lu. Nggak percaya kan gue, mana mungkin gitu. Udah gitu, itu. Terus gue lihat gitu. Oh iya, Opa bener. Terus orangnya balik lagi. Terus dipanggil, Mas, ini bajunya apa gitu. Itu ngomong apa? Kenal dia gak Mas? Terus gue tuh lihat-lihatan gitu sama dia. Mungkin dia juga mikir dulu, siapa ya? Terus gue tuh cuma, gitu. Gue cuma ngasih senyum doang gitu. Karena gue juga bingung. Dan ternyata dia yang punya tempat lumpianya. Terus lo tahu dia dapat bajunya dari mana? Gue gak nanya sih. Oh, cuma kemungkinan sih dia beli lewat Tokopedia sih. Oke. Kemungkinan sih. Emang cukup versatile sih sebenarnya desainnya ya. Tidak mengarah full ke vape juga. Enggak, memang sengaja. Jadi di gue tuh seneng banget bikin merchandise mas. Dari sebelum vape. Cuma gue tetap idealis kalau untuk merchandise. Gue pengennya arahnya old school, gayanya gue banget, anak motor banget gitu gayanya. Padahal lu bukan anak motor lah. Gue dulu anak motor. Ya dulu. Dulu anak motor, tapi gak kesampean beli motor. Ya. Ini balik lagi kita ke topik permasalahan di vape. Di akhir-akhir ini nih Ri. Yang sangat menarik adalah kemudian isu
isu bahwa misleading dijadikan sebuah bahan gorengan, bahkan gimmick marketing untuk sebuah produk. Setuju. Gitu kan ya. Yang banyak bersangkutan sama dari sisi aspek kesehatan kan juga banyak gitu. Salah satunya adalah yang meletek-meletek tadi itu. Oke. Nah, gue sebenarnya nggak mau memperpanjang masalah meletek-meletek karena klarifikasi juga udah keluar dari Fatrio. Dan Fatrio sudah berjanji untuk meluruskannya. Tinggal Fatiba nih yang belum kemudian berusaha belum untuk. sempat ya? Belum sempat untuk meluruskan ini semua gitu. Tapi sentilan berikutnya kan adalah ketika semua orang juga tidak sepenuhnya paham mengenai dampak samping selain masalah sensasi suara atau sensasi flavor. Betul. Speedback terutama. Betul. Terutama speedback. Betul, Nah, apa yang bisa lo jelaskan mengenai speedback yang sebenarnya dampak negatifnya? Oke, gue akan selalu kasih bridging dulu, Mas. Ini pasti akan selalu. Dimana dulu mungkin suara coil meletek-meletek itu tidak terlalu mengganggu karena dom RDA lu gede, tinggi dari cap lu panjang gitu. Dan kelihatannya speedback itu akan lebih minim untuk terjadi. Kayak gini ya. Nah, itu kan. Nah, kalau di zaman sekarang di mana semua RDA tuh kelihatannya pendek-pendek dan tipnya itu gede-gede semua. Kecuali lu pakai tip MTL gitu yang kecil-kecil itu gue masih no problem. Cuma saat ada liquid bernikotin ataupun tidak bernikotin yang panas menyentuh ke bagian dari lidah lu akan lebih cepat menyebabkan lidah lu kebas. Vape tang. Makanya kenapa teman-teman sekarang tuh pada ngomong gini, Bang gue sering vape tang, gue sering gini. Ya settingan lu gimana gitu. Kalau settingan lu gak bagus ya jelas lu vape tang. Udah itu, gue tuh kayak udah gak usah ngomong lagi sebenarnya. Terus ada yang ngomong, gue sering mual bang, gue sering kerasanya kembung perutnya. Iyalah nikotin lu telan, gimana gak asam lambung lu naik? Tuh, ingat ya, 2 saluran. Manusia tuh punya 2 saluran sebenarnya dalam mulut ya. Ada saluran pernafasan dan saluran pencernaan. Pencernaan, betul. Kerongkongan dan tenggorokan itu beda. Betul, ya, betul, setuju gue. Beda. Ya satu ke lambung, yang satu ke paru-paru. Nah yang kita isap itu inhalation ya. Sistemnya untuk paru-paru. Bukan untuk ke lambung. Betul banget. Ingat ya, itu ya. Ingat ya. Ingat, ini makanya kadang-kadang kan yang misleadingnya di sana gitu loh. Iya, banget diisap, itu. Bukan buat diminum. Nah makanya kenapa sebenarnya, iya kalau misalkan lu tanya reviewer, itu tapi pada ngejilat-jilat liquid ya kan dalam jumlah berapa banyak. Iya. Kan mereka gak terus, gue gak bawa vape tapi bawa liquid nih, gue jilat gitu kan enggak. Iya. Oh gue gak bawa device nih. Ya. Jilat kan enggak juga, gak kayak gitu ceritanya. 40 mg coffee mel gitu. Tapi gue sempat suka banget tuh coffee mel. Ini sebenarnya adalah sebuah pengakuan yang menghina karena dia bilangnya sempet. Karena gue terakhir gue gak tahan sama nikotin. Oh lo udah menurunkan kadar. Iya. Oh jadi, tenang ada coffee mel 9 mg. Nah itu mungkin gue lebih suka lagi. Nah oke. Wah dijilat yang balik menjilat. Jadi prinsipnya adalah speedback itu bisa menyebabkan mudah sekali untuk vape tang karena apalagi ada penjelasan tadi dari anak mahasiswa. Iya mahasiswa kedokteran gigi. Oke coba lu Kalau jelasin lagi. itu jadi speedback atau liquid yang meloncat masuk ke dalam jaringan mulut lu itu akan menyebabkan mikrolesi atau luka-luka kecil yang tidak kasat mata. Dan itu bisa menyebabkan sariawan. Makanya gue tuh kadang-kadang kesel. Gue tuh pernah bahas ini mas. Iya, gue juga gue nonton banget tuh. Iya, dan ada beberapa story yang ngomong gini. Alah sariawan, tenggorokan baja. Anjing kesel banget gue. Maksudnya ya mungkin tenggorokan lu baja tapi kan orang lain belum tentu. Enggak ada. Allah tuh gak nyiptain orang tenggorokan dari baja, percaya sama gue. Iya makanya. Belum kalau masa iya Allah nyiptain orang ke material dulu? Ya makanya. Bentar ya mas saya las dulu. Las listrik. Terus begitu berobat ke tukang welding emangnya? Hah? Ke dokter? Gak ada, gue belum pernah nemuin sejarahnya orang rada tenggorokan ke tukang las. Mas yang ini tolong diargon sedikit. Kan gak mungkin. Iya terus. Gue sering analoginya gini. Lu buka cap lu. Nih kayak gini nih gue pakai Cosmonaut ya V2. Udah ada color capnya juga guys. Iya. Itu enak gak sih? Enak.
Ghost Everdell enak ya? Enak. Iya. Soalnya salah satu koleksi gue yang gue diemin aja gak gue apa-apain sampai sekarang. Oh. Padahal gue dikirim, serius. Sengaja didiemin? Apa? Sengaja didiemin? Iya, jadi cuma karena gue juga lagi fokus sama berbagai macam device yang gue anggap mungkin lebih acceptable buat orang baru. Oke, buat new vapers ya? Ya new vapers waktu itu ya. Kalau sekarang sih kayaknya sekarang gue kayak pengen mulai bertualang lagi. Lanjutin. Nah, misalkan aja, ini gue buka nih, terus dalam jangka segini, gue pletekin. Ini gak meletek nih, coil gue sama sekali gak meletek, lu bisa denger dari suaranya. Iya, Gitu. masih halus lah. Masih halus banget. Kalau misalkan sampai ada yang meletup kena kulit lu aja, gatel. Ya gitu ya. Nah itu aja itu sebenarnya nggak terlalu meletek loh. Ini ya emang enggak, cuman karena suara. Emang gue tadi di sini tuh ada equalizernya. Waduh. RDA makin mahal, itu ada sound systemnya, serius. Aku baru tahu. Tapi ya. kalau misalkan meletek ke kulit lu aja, lu bikin lu gatel. Gimana ke jaringan mulut lu? Lu kebayang gak sih? Iya. Kan yang itu jauh lebih sensitif bahkan. Lidah lebih itu lebih tipis. Epitelnya pun beda. Betul. Jelasin dong epitel. Mereka mungkin malas googling. Epitel itu jaringan yang ada di luar permukaan tubuh. Oke. Gitu. Nah ini yang gue males mas. Sebenarnya DM tuh kalau gue jelasin sedikit tentang bahasa ilmiah, dia nanya gue panjang. Apa tuh om? Katanya, Masya Allah, googling bos. Ya tapi sebenarnya hal yang harus lo sadari adalah orang perlu paham tentang scientific facts-nya. Betul. Dan kadang-kadang scientific facts perlu scientific language. Betul. Bener kan ya? Scientific terms gitu ya. Betul. Nah itu emang yang sulit. Di posisi lo gue ngerti itu akan sangat sulit. Karena mungkin bedanya kalau di posisi gue ketika melakukan edukasi ya. Kalau gue jelasin dengan bahasa yang manusia susah. Jadi gue pasti pakai bahasa ilmiah. Dan panjangnya. Jadi itu akan melukai jaringan terluar dalam tubuh. Iya kan jadi panjang banget. Ya ngerti Gitu. ya. Iya. Jadi sebenarnya ketika itu terluka, artinya sobek. Kan sebenarnya bahasa kasarnya sobek kan ya. Kita bilang membuat lubang lah. Dan itu jadi jalan bakteri masuk. Atau jalan virus masuk. Oke. Makanya kenapa Tuhan itu tidak menciptakan bagian dalam tubuh lu yang bagian rongga mulut itu berpori-pori terlalu banyak. Ya supaya gampang diserap ya. Iya jadi dia hanya memberikan beberapa tempat aja untuk yang ada pori-porinya. Memang ya penggunaannya sesuai pada tempatnya. Saat lu tidak menggunakan coil sesuai pada tempatnya ya pasti akan ada efek samping. Iya. Memang flavor pasti akan lebih baik. Tapi lu semua harus ingat yang bukan lebih berlebihan baik, tuh, lebih terasa. betul. Lebih manis. Lebih manis. Enggak lah, kalau lebih terasa flavor tuh enggak. Lebih manis, betul. Dan memang semua yang berlebihan tuh enggak pernah baik. Even pahala. Kalau lu cari pahala berlebihan, lu akan mencari terus mencoba untuk menghalalkan segala cara untuk mendapatkan pahala. Yeah. Jadi semuanya itu harus semua pada tempatnya, pada kadarnya. Iya, termasuk dosa. Iya dong. Kalau lu nggak pernah berdosa mas, lu nggak akan tahu dosa itu apa. Gue sebenarnya tahu nih dosa gue apa aja nih ya. Salah satunya adalah dalam hati gue lagi mikir nih anak so tau banget sih. Loh, tapi bener kan? Ya kan gue smart S kan? Ya, smart S dokter memang. Smart S dokter, emang bukan bad S dokter harusnya. Cinta berlebihan bikin lu posesif. Betul. Bahagia berlebihan bikin lu gila, bikin lu halu. Euforia terlalu. Endorfin berlebihan lah tuh ya. Iya, sedih berlebihan bikin lu depresi. Uh-uh. Semua yang berlebihan tuh gak pernah baik. Betul. Waduh, Upin-Ipin. Ya kan gue berusaha menjustifikasi seolah-olah apa yang diomongin benar. Supaya dia mengganti namanya jadi Smart S Dokter. Ini masih dalam bentuk upaya gue nih. Masih usaha nih. Kesel tuh gue mas kemarin. Kenapa? Gue lagi bikin konten sama Faruk kan. Terus ada yang komen, ini dokter ngomongnya betul mulu. Ya emang kalau betul gue jawab betul lah. Masa gue bilang salah? Pertanyaan berikutnya nih. Kalau lo disuruh milih dua sebagai seorang vapers atau sebagai seorang dokter, lo milih TH atau nikotin? Gimana om ini jadi kayak dua jawaban juga nih. Sebagai as a vapers dan as a dokter gitu. Iya. TH atau nikotin? Kalau as a vapers, gue pilih trotit. Kalau sebagai dokter? Gue pilih nikotin. Nikotin yang lebih rendah maksudnya ya? Iya. Jadi sebenarnya nggak masalah kalau sebagai dokter nggak masalah nggak ada TH-nya, tapi yang penting nikotinnya tercukupi. Cravingnya tercukupi. Iya. Nah,
Kita kan sama-sama percaya nih kalau buat kita nih. Lo bisa jelasin gak sih bahwa sebenarnya ya gak ada tuh istilah nikotin mengendap Mengendap di mana nih Om? dalam maksudnya? tubuh? Oh emang gak ada. Jadi gini, kalau untuk nikotin sendiri, semua nikotin yang lu masukkan dalam satu waktu akan hilang setengahnya dalam 2 jam. Dan Oke. saat 8 jam akan hilang seluruhnya. Makanya Oke. kenapa lu pagi-pagi kalau nge-vape tuh enaknya enak banget. Iya, iya, iya. Karena nikotin lu udah gak ada. udah habis. Betul. Gitu, Be. Dan kalau misalkan lu ngomongnya gini, iya gue tuh seger banget kalau abis nge-vape pas bangun tidur. Ya memang wajar, karena nikotin lu gak ada. Terus tiba-tiba lu hajar nikotin. Ini sama aja kayak orang abis buka puasa kan? Betul. Kayak Iya. lu kena gula lagi lah, Iya, kasarnya kena gitu. gula lagi. Iya. Berarti sebenarnya nggak ada efek jangka panjang untuk nikotin dong? Enggak, Nggak ada ya? enggak ada. Efek jangka panjang nikotin. Tapi ada nggak efek jangka panjang untuk TH? Karena gue selalu memisahkan antara dua itu. Throat hit sama nikotin itu selalu dua hal yang berbeda. Oke, kalau kita ngomong throat hit itu terjadi karena penggunaan dari freebase nikotin, Mas. Iya. Dan susunan kimianya pun berbeda dengan sal Iya. nikotin. Untuk freebase nikotin sendiri sebenarnya sih kalau misalkan lu TH-nya terlalu kencang berkali-kali terus, pasti akan ada penebalan di bagian saluran tenggorokan lu. Saluran nafas lah kita. Beradaptasi soalnya ya. Beradaptasi, dia pasti akan terjadi penebalan. Nah efek negatifnya? Efek negatifnya sebenarnya sih nggak terlalu kentara, tapi saat terkena TH yang cukup tinggi kan berarti lu kena luka, makanya jadi penebalan. Oke. Kayak misalkan lu nge-gym, Mere- bagian ya. tangan lu ini kan kapalan. Ya jadi meregenerasi sel baru yang lebih tebal gitu maksudnya. Mungkin lebih ke mengadaptasi kali ya Mas ya. Ya kan adaptasi itu kan terjadi kan karena regenerasi kan, regenerasi sel kan. Tidak selalu regenerasi sel baru. Oh gitu. Bisa aja selnya itu jadi menebal karena dia mengikuti lingkungan. Oke. Gitu. Jadi adaptasi. Iya. Dan tetap aja lukanya kan tetap ada. Oh, cuman ditutupi oleh Iya. adaptasi tersebut. Dan saat lu sudah terkena TH, lu akan mencari TH yang lebih kuat. Itu udah paling selalu terjadi. Kayak gini lah. Lu sudah merasakan dikerok nih 1 hari, enakan kan? Iya. Besoknya kalau sakit lagi lu cari apa? Dikerok pasti, nggak akan cari obat dulu. Iya. Pasti kayak Gue gak gitu. pernah dikerok loh, Riz, seumur hidup gue. Masya Allah, gue pernah Mas, terus gue kapok. Sakit banget. Gue gak pernah dikerok sama sekali. Buat gue kalau cuma sekedar masuk angin ya, obatnya cuma kentut udah. Tapi lu fun fact-nya ya, masuk angin itu salah satu gejala yang terjadi karena lu sakit lambung. Gastrosentris itu? Kalau kita bilang gastritis. Oh gastritis, bukan gastrosentris ya? Bukan, gastritis namanya. Nah, kayak misalkan keluhannya nih, yang biasa terjadi kalau lu masuk angin. Makan telat, kena angin-angin, terus lu kecapean. Kan Iya, iya. tiga-tiganya pasti itu kan Iya, keluarnya. iya. Nah itu tuh sama, lambung lu gak keisi, masalah pencernaan lu. Jadi kayak badan lu harus beradaptasi dengan lingkungan. Karena angin yang gede, cuaca yang berubah. Akhirnya saluran pencernaan itu kan butuh untuk memproses makanan untuk jadi energi lu. Kan Iya, dia iya. mencari tapi lu gak masukin, masuk angin. Cuman ya dulu ya, gue masih inget banget di zaman gue kos nih. Kalau teman gue nontonnya namanya Bayu Istiqlal, sekarang dia jadi salah satu wartawan di Istana Negara Republik Indonesia dari El Sinta ya. Gue masih inget punya sejarah sama dia. Dulu nih ya, orang kalau sakit dikit bilangnya paling masuk angin ya kan ya gitu ya. Demam nih gue, demam Ri. 39 derajat masih dianggap masuk angin. Udah 39 derajat masih dianggap masuk angin. Enggak ini masuk angin Ogut kerokin aja ya. Terus dibeliin tolak angin, gue sama semua dikerokin. Gue gak dikerokin Bay, yaudah Ogut beliin tolak angin. 39 derajat itu udah bukan masuk angin lagi. Tapi sembuh lu Mas? Gue DB ternyata. Sama dia dibawa ya, sama teman gue ini. Ogut anterin pakai motor ke rumah sakit Pasar Rebo tuh. Gue waktu itu masih ngekos di Lenteng Agung. Gue nih gak pernah ngeliat dia punya bawa motor. Terus mau nganterin gue pakai motor. Terus? Oke, Bay, lo bisa bawa motor. Gue udah dalam keadaan menggigil dan segala macam. Bisa cuman Ogut emang karena gak punya motor aja. Ogut bisa bawa motor. Dibawa lah motor. Dari pertama start depan kosan gue sampai rumah sakit itu gigi 4. Dan kita jatuh di tanjakan condet. Jatuh, beneran jatuh. Lu komplikasi jadinya Mas Terus ya? gue ngomong gini,
Bay, gue ini sakit, Bay. Udah sakit lo bohongin. Terus jatuh pula gitu. Namanya Bayu Istiqlal beneran. Nih kalau nonton nih Bayu Istiqlal. Tapi dia sahabat gue sampai sekarang. Sahabat gue sekarang yang percaya atau tidak. Dia gagap. Oh gagap dia? Gagap. Dia punya masalah gagap. Oke. Tapi dia adalah salah satu wartawan radio. Men. Kebayang gak lo? Cara dia nulis, nyatet, terus baca sebelum laporan live. Tapi kalau baca aman? Baca aman. Kalau ngobrol Ngomong gini kali gagap. ya? Oke. Sampai sekarang. Kalau lo ajak ngobrol, gagap. Tapi begitu dia dari El Sinta minta ada laporan pandangan mata. Lancar. Karena fokus dia mas. Nah, satu-satunya orang yang gue percaya bahwa kalau lo punya sesuatu cita-cita, dan lo percaya sama cita-cita lo, dan lo punya effort untuk nyampe ke sana, Oke. itu pasti nyampe. Dia adalah salah satu orang yang gue anggap berhasil membuktikannya. Dan nilai-nilai, dan dia support banget loh sama Feb. Dokter iya? Terawan kemarin di wawancaranya itu Sama dia? alhamdulillah akibat hubungan baik gue sama dia. Wih. Begitu Dokter Terawan mau rapat kabinet gitu ya, rapat terbatas sama Jokowi langsung, good, mau. Jangan diterin juga mas. Nanti ini live-nya 3 sesi nih. Ya, beneran ngomong. Dokter Terawan mau datang nanti cow. Lalu pengen pesan apa? Mas aduh gue tuh harusnya gak boleh ngetawain yang gini. Cuma lucu banget gimana dong. Dia emang lucu. Anaknya lucu banget. Anak yang sangat menyenangkan, pinter, menyenangkan, lucu dan berdedikasi. Agak sedikit sengklek sih otaknya. Ya, gue bisa cerita banyak hal nih tentang kesengklekannya dia. Lo tau gak satu lagi hal yang sengklek apa? Apa? Dia kuliah dibiayain sama omnya. Oke. Ya, sedang aku udah skripsi padahal belum. Terus akhir semester dong. Iya. Lulus kan harusnya dia udah kalau Iya. dia udah skripsi. Dia pulang ke rumah, udah ada pesta perayaan sementara dia belum skripsi. Jadi satu kampung dia di Matraman. Ya, itu semuanya pas Bayu pulang. Alhamdulillah, anak Bayu lulus. Kebayang. Sengklek. Aduh lucu banget. Alhamdulillah Bayu, anak kita lulus. Demi itu beneran, itu kisah nyata. Aduh, lucu banget Serius. itu parah. Sampai sakit kepala. Tapi itu adalah sahabat gue yang akhirnya bener-bener support Vape. Jadi dia percaya sama nilai-nilai yang gue bawa di Vape. Oke. Jadi kalau ada apa-apa dia pasti laporan, dia pasti kemudian berusaha cover dengan berita baik dengan teman-temannya ya. Iya. Dengan teman-temannya, nih kita cover ini yuk. Ini bagus loh dari sisi, jadi biar dua sisi, jangan anak kesehatan ngomong ini doang. Ini hal yang menyenangkan. Jadi anak itu sengklek tapi baik gitu loh. Oke. Ya. Satu Jadi lagi cerita seimbang yang ya. paling ini. Ini gue boleh gak ya cerita ini ya. Berantem nih sama ceweknya lewat telepon. Oke. Ya. Hujan-hujan. Tiba-tiba petir. Jedar. Berisik. Dia teriak ke atas. Berisik. Aduh anjir lucu banget. Dan pinter anak itu, serius. Pinter, anaknya. Baik, aduh ya Allah, gue kangen banget sama lo. Tapi balik lagi kita ke... Oke. Balik lagi ke bahasan tentang vape. Oke. Lo all out banget nih, Ri, menurut gue. Kalau ngomongin edukasi atau tentang nilai-nilai kebaikan yang lo anggap bener, karena lo juga dulu seorang perokok ya. Betul, gue perokok. Lo adalah seorang dokter yang perokok berapa lama, Ri? Dari 2012, gue tuh ngerokok gak underage gue. Oke. Iya. 2012 lo udah mulai ngerokok, berarti umur 20 tahun ya? 20 tahun. Udah kuliah dong berarti itu? Udah, 21 tahun gue. 21 tahun lo baru 21 ngerokok? tahun ngerokok. Oke. Terus kemudian keseriusan lo terhadap vape dan yakin berarti kan singkat banget, waktunya cuma 3 tahun. Dari mana? Dari hybrid maksudnya? Iya. Enggak, dari 2012 kan gue ngerokok itu kan sampai 2014 gue udah nge-vape. Jadi cukup lama gue sebenarnya. Iya, maksud gue dalam waktu 3 tahun. Ya? Ya. Sampai full ya? Iya. Sebenarnya gini, menurut gue yang sangat lu perlukan untuk berhenti merokok itu lingkungan.
Oke. Kalau lingkungan lu tetap maksa lu untuk merokok, lu nggak akan pernah berhenti. Maksa dalam tanda kutip ya. Iya, jadi kayak pemandangannya. kayak lu ngumpulin sama perokok semua ya susah. Ya. Even gue dulu di klinik, gue ngerokok sama pasien gue. Gue ngerokok sama pasien gue. Enggak lah, BTS dokter aja udah. Serius gue ngerokok sama pasien gue. Jadi dulu itu tiap kali nungguin pasien, gue pasti ngerokok. Oh iya? Tapi di ruangan sebelah, maksudnya di sebelah klinik gue tuh ada tukang bakso gitu. Iya. Gue ngerokok di sana, jadi ya gue ketemuan sama tukang bakso lah, temenan sama tukang bubur lah. Temenan pokoknya sama semuanya. Pokoknya dia udah tahu tiap kali ada yang naruh, dokter ngaco banget. tiap kali ada yang naruh rokok di asbak itu pasti gue. Oh gitu. Nah kan biasanya kalau Gak usah lo sebutin merek, rokoknya apa? dulu terakhir tuh gue cuma masuk Dunhill, Jarum Super, sama Magnum. Kan blow on kan, gue bilang jangan sebutin merek rokoknya apa, disebutin merek yang sama dia. Gak apa-apa, soalnya kan tadi lu nanya. Jadi gue mah berani menjawab aja. Weh, dia berani nyebutin brand merek rokok, tapi gak berani nyebutin toko. Karena saya bekerja di sini sekarang, Pak. Saya kan tidak pernah bekerja di rokok. 3 Dunhill, Jarum. Dunhill, Jarum Super sama Magnum, cuma 3 itu pegangan gue. Dunhill yang hitam, bukan yang putih. Oke, iya. Lo perokok yang tidak setia ya, butuh 3 ya? Enggak, yang pasti gue pegang tuh Dunhill. Dunhill hitam itu? Dunhill hitam. Kalau misalkan sisanya, gue tuh sama sekali, kalau misalkan sakit batuk nih gue pakai Magnum. Gitu gue pilih-pilih. Lah, lucu kan? Iya. Padahal, ya tapi ada sih kayak gue juga kayak gitu. Gue dulu 3 jenis rokok gue. Gue gak akan nyebutin mereknya ya, gitu. Itu Rudang Radem. Loh, kan bener kan gue gak nyebutin mereknya. Bener juga sih. Ya, Suprayo, yang Suprayo. Ya udah ya. Sama Misaju, ya. Itu gak ketebak semua loh mas. Masa gak ketebak Misaju sama Bramoro? Oh Bramoro ya. Bramoro ketebak. Misaju, gak ketebak nih Misaju nih. Gak ketebak tuh. Punya, ya elah, punya M. Harapusna. Makin susah. Masya Allah. Aduh, ya udah ada dokter nyogok apa pakai IQ sih dulu tesnya. Masa gak ketebak juga puzzle-nya? Emang itu harus gue ketebak ya? Rudang Ragam Pursayo itu Gudang Garam Surya Pro. Masya Allah, gak pernah pakai gue. Ya. Masa gak ketebak Misaju Ji Samsu? Aduh, susah banget. Enggak, biasanya tuh kalau misalkan orang mau dibalik-balik Jesemse gitu. Gak itu ketebak. bukan dibalik namanya. Ya hurufnya dibalik-balik gitu mas. Jesemse gitu. Terus? Oke, tapi jadi gue dengan pengalaman gue dengan terakhir itu gue masih ingat dengan Pursayo itu ya. Yeah. Itu yang paling lama. Oke. Itu dari tahun 97 sampai tahun 2014. Oh lama juga. Lama, paling lama tuh itu. Itu selama hampir 17 tahun berarti kan ya. 17 tahun gue menghisap rokok yang sama gitu loh. Oke. Nah, ya banyak udah yang tahu cerita emosional gue tentang akhirnya nyokap gue meninggal karena lung cancer dan TB gitu di saat yang bersamaan gitu. Udah gak terselamatkan lagi sementara gue satu-satunya perokok gitu kan ya. Lo kan gak punya background yang cukup kuat untuk memutuskan berhenti. Ada sih. Apa? Nadine. Wih sedap. Nadine tuh gak suka banget bawa rokok. Pada saat ciuman? Even sampai gua ngerokok di WC. Pada saat ciuman apa pada saat? saat? Enggak mas. Di ruangan. Oh iya. Di ruangan. Tapi berarti pas ciuman gak apa-apa? Ya tergantung. Enggak. Gue nih bingung ya kalau sampai Nadine suka nyium lo pada saat lo ngerokok. Enggak ya kadang-kadang dia udah. Karena dia akan nyium bara gitu. Enggak. Waduh. Ya kan lagi ngerokok dia terus dia nyium kan. Tampu bolon gak? Dia Nadine gak suka lo ngerokok. Gak suka di ruangan. Jadi bau kayak bau di WC apa segala. Gue kalau lagi boker ngerokok dimarahin sama dia. Kamu ngerokok ya? Oh ya? Iya. Iya. Ya mau ngomong apa lagi? Ya, baunya juga udah gak mungkin ya. Bau rokok tuh ngalahin bau tai loh. Enggak mas, tapi tai gue lebih bau daripada rokok sih. Jadi yang dicium Nadine itu bau tai lo bau rokok. Tapi kadang-kadang tai gue ikut ngerokok juga. Jadi kalau lu buka kloset gitu ada tai gue gitu. Kayak apa gue, kayak gitu. Nah, jadi emotional reasonnya itu Nadine. Nadine sebenarnya. Okay. Karena gue masih, waktu pas masih hybrid gue masih colong-colong di klinik.
Oh. Jadi klinik itu gue ngerokok juga, tapi nge-vape. Bahkan lo ya, Even gue. yang punya scientific base perlu sebuah emotional reason. Ini yang menurut gue jadi sangat menarik nih. Betul. Ya kan? Lo mau ngejelasin panjang lebar dengan berbagai macam scientific facts gitu ya di vape dan di rokok. Lo tetap perlu seseorang yang encouraging kan, yang benar-benar mensupport atau ya encourage apa ya bahasa Indonesianya ya. Oke, gue buka Google. Menyemangati. Iya, membantu menyemangati lah. Membantu menyemangati lo untuk berhenti Betul. untuk merokok. Jadi surroundingnya ini kan sebenarnya lo aspek scientific tetap perlu siapa yang akan menyemangati di keluarga si perokok ini untuk berhenti. Itu juga tetap perlu ya. Betul, karena ya mau gimana pun ujungnya itu niat mas. Gue tuh selalu kalau ada DM yang nanya, dok gue tuh sudah merokok berapa lama, sekarang gue sudah berhenti, apakah gue harus naik nikotin biar gue tidak merokok lagi? Kalau misalkan ada yang hybrid, apakah gue harus mencari device yang cocok atau pakai Saltic? Betul, kadang-kadang itu juga bukan jawaban ya. Karena kata gue, even badan lu tercukupi oleh nikotin, kalau niat lu gak kuat sama aja bohong. Iya. Artinya lo perlu sebuah encouragement untuk semangat yang bukan cuma sekedar masalah saintifik yang oh nikotinnya cukup nih 40 mg. Itu wah ini jadi menarik nih sebenarnya nih. Betul. Even gini lah, lu lagi ngenyot Saltic nih 40 mg. Sekarang gue. Nah, Gua sekarang. misalkan gitu ya. Terus gue yang temen lu udah lama, terus gue ngerokok depan lu. Terus gue nawarin rokok ke lu. Iya. Lu mau gak ngambil gak enak. Berkali-kali bahkan misalnya Iya. gitu ya. Ah udah bro ini ngerokok dulu aja biar bareng sama kita. Apaan tuh ngebul-ngebul banyak ya? Sama aja. Iya. Akhirnya lu ngerokok lagi kan? Iya. Artinya sebenarnya gue analogikan gak akan nemuin berlian di tempat sampah ya. Betul. Ya lingkungan lu harus dirubah. Even kalau misalkan lu mau pengen main sama teman-teman lu itu ya lu yang racun teman-teman lu untuk nge-vape. Iya. Yang lo yang berubah untuk menjadi racunnya. Iya. Jangan mereka yang lebih kuat daripada lu. Lu yang harus lebih kuat daripada mereka. Energi. Ini lagi masalah energi gitu. Nah, sampai detik ini ketika perjalanan lo memutuskan untuk menjadi 100% seorang vapers. Selain Nadine. Oh, mungkin itu akan lebih ke sini mas. Pertama gue nge-vape gara-gara apa? Oke. Mungkin karena itu. Jadi sebenarnya gue nge-vape itu dulu alasannya sih, kata gue sih rada goblok sih. Yeah. Jadi gue cuma gak pengen bibir gue hitam. Gue gak pengen gusi gue hitam. Gue pengen kalau tidur gue gak usah nunggu asap rokok hilang dari kamar gue. Oke, berarti BTS dokter lebih tepat daripada Smart S. Karena ini adalah alasan yang sangat bodoh sekali. Jadi gue gak tahu kayak nge-vape itu lebih sehat. Enggak, yang penting gue bisa tidur langsung gitu. Udah cuma gitu doang gue. Iya. Lo sendiri gak betah sama bau mulut rokok lo ya? Bau ruangan. Bau ruangan rokok tuh gue gak betah. Seorang perokok kayak lo pun sekalipun lo gak betah? Gak betah. Oke, BTS dokter. Terus. Karena keluarga gue gak ada yang merokok sama sekali mas. Even sampai bokap gue. Cuman lo? Cuma gue doang. Dalam satu keluarga itu cuma gue doang yang ngerokok. Persis banget kayak gue nih kejadiannya ini. Bener-bener cuman gue emang yang ngerokok. Ya hati-hati lo. Tapi ya gitu. Gue gak suka nyium bau rokok pas gue mau tidur. Titik udah gitu doang. Ya agak bodoh sih sebenarnya. Iya, apa ya? Blow on es dokter apa gimana? Yes, kali aja niat mau ganti di TikTok apa. Boleh. Ya kan, boleh. Diganti di YouTube apa. Nanti kayak di TikTok gue nama gue Dokter Cabul. As a doctor nih, so far konklusi lo ketika ini ada dua masalah nih menurut gue di era COVID-19 ini nih. Oke. Ya. Ada dua masalah. Dua-duanya mengenai investasi kesehatan. Oke. Ada beberapa vapers yang kemudian memutuskan quit ya. Oke, karena setuju. ya di PHK, ya kemudian gajinya dipotong sehingga penghasilan mereka tidak cukup untuk beli sebotol liquid. Setuju. Gitu ya. Artinya mereka harus live for today. Oke. 5.000 perak mereka bisa dibeliin 3 batang rokok tapi 5.000-nya ya kan? Ya ini make sense menurut gua. Dan tidak ada satupun hal yang cukup kuat jadi fondasi mereka dari sisi scientific facts untuk menganggap bahwa
vape itu investasi kesehatan. Oke. Apa sebenarnya yang harusnya lo keluarin lah? Yang pasti pertama gue jawab ke orang saat orang bertanya, "Dok, sehatan vape apa rokok?" Ini akan jawabannya sama. Seberapa banyak lu rasakan benefit dari vape? Apakah lu merasa nafas lu panjang? Apakah lu merasa bagian dari rongga mulut lu lebih sehat? Apakah lu merasa keluarga lu lebih sehat juga? Kalau misalkan lu udah merasa semuanya, lu bahkan gak usah denger scientific fact gue sebenarnya. Iya. Nah, itu yang harus lu pertahankan sebenarnya. Kalau misalkan dengan vape ternyata keluarga lu bengek-bengekan, asma-asmaan, ya itu beda cerita kan. Iya. Kayak gitu. Tapi kan ini kan problemnya problem ekonomi. Ya, kalau gua pikir dibanding nanti gua harus bayar rumah sakit berjuta-juta di beberapa tahun kemudian, gua mendingan ngehemat sekarang. Udah gak berjuta-juta kali, kalau beberapa tahun kemudian bisa jadi beratus-ratus juta. Ya kita ngomong berjuta-juta aja lah mas. Kesannya nanti gua cari cuan banget dokternya. Bukan. Tapi emang bener loh. I've been there soalnya kan ya. Iya, setuju gua. Ratusan juta yang harus keluar untuk kemudian bisa menyelamatkan dan akhirnya gagal. Betul. Ya kalau kalian mau tahu ya, ICU itu minimal 7 juta semalam. Nah, tuh. Kebayang gak kalau misalnya harus dirawat berhari-hari? Ya lu kalian aja 30. Wih. ICU tuh ada yang sampai koma dan gak mau diambil orangnya tetap di situ. Padahal udah tahu dibantu alat pernafasan. Saat dilepas itu pasti mati. Meninggal lah, sorry gue ngomongnya kok mati. Meninggal. Iya. Tapi ya keluarga tetap mempertahankan dan menurut gue gak reasonable. Iya. As tenaga medis ya. Ya, ada resiko di belakang yang kemudian harus ditanggung oleh mereka ketika mereka memutuskan bahkan untuk sekedar di 5.000 perak tersebut sebenarnya. Kalau mau quit ya quit aja semuanya. Betul, setuju gue. Mendingan quit aja semuanya. Karena gini, yang orang tidak sadar memulai nge-vape itu tujuan akhirnya berhenti nge-vape. Betul. Itu semua orang gak ada yang sadar. Sekarang gue tanya sama teman-teman yang nonton di sini ya. Iya. Lu mau sampai kapan nge-vape? Betul. Mereka pasti gak tahu jawabannya. Karena sensasi yang dicari. Sensasinya yang dicari gitu loh. Anggaplah kita, ya maksudnya kan jangan sampai masuk ke lubang harimau, masuk ke lubang buaya gitu ya. Lu keluar dari lubang harimau masuk ke lubang mulut buaya gitu kan ya. Istilahnya juga jangan sampai gitu juga gitu ya. Gitu. Walaupun sekarang Nadine lagi masuk dalam lubang mulut buaya gitu kan ya. Enggak apa ya. Sekarang sih aku udah jadi kancil. Udah gak buaya lagi, aku udah jadi kancil. Oh udah enggak. Tapi tadinya dia buaya gak sih Neng? Hah? Oh Enggak, dia tuh gak tahu terlalu banyak masa lalu gue, histori gue. Oh iya. Karena gue sengaja, maksudnya saat gue membuka lembaran baru, biarkan saja gue seperti kucing dalam karung yang dia akan tahu ke depannya. Oke, Gitu. siap. Yang mungkin kalau nanti pun ketemu permasalahan, kalian bisa menghadapinya bersama. Iya. Itu kan jauh lebih baik ya. Ya, harusnya seperti itu sih. Ya, tapi investasi kesehatan bahwa kemudian suatu saat nanti akan berhenti ngerokok mungkin atau berhenti nge-vape sekalipun. Kalau emang lo menganggap bahwa sekarang problemnya adalah ekonomi, ya sekarang waktunya. Dan gue sempat menemukan mas, beberapa follower gue, dia ngomong gini, gue udah bosan nge-vape. Ya kata gue berhentilah. Kalau lu memang sudah tidak merasakan sensasi dari vape, berhenti. Asalkan rokok lu juga udah berhenti. Iya, setuju gue. Saat nanti lu memang ingin, ya lu boleh nge-vape dengan intensitas yang sangat ringan. Iya. Nggak perlu lu paksakan, seperti itu adalah keharusan lu untuk nge-vape. Tapi gue tuh sangat sulit untuk ngobrol seperti ini mas. Karena tidak semua orang, tidak semua brand, tidak semua pedagang akan cocok dengan obrolan gue. Karena gak jadi cuan. Tapi gini, ada konsep yang pengen gue bangun. Ya. Saat dari satu orang pakai vape mengenalkan kedua orang temannya, akan jadi piramid ke bawahnya. Betul, multi level marketing lah ya. Tidak akan pernah habis yang namanya vapers. Betul. Karena secara data pun WHO menunjukkan prevalensi perokok naik terus setiap tahunnya. Betul. Artinya yang akan diselamatkan juga harus semakin banyak. Betul. Dan memang kalau misalkan penjualan pasti akan terus ada penjualan. Tapi lu juga harus memberikan sesuatu yang baik. Di mana lu nge-vape itu untuk mengurangi bahaya rokok. Tapi untuk
mendapatkan 5%-nya yang masih buruknya, lu berhenti ke vape. Iya, itu gue juga setuju karena Gitu. prinsipnya adalah quality Quality over quantity. Bukan. Kita butuh kualitas hidup yang lebih baik. Betul. Ujungnya tuh itu, kualitas hidup yang jauh lebih baik. Betul, karena yang kita kejar selama ini gua sama Mas Eko ngedukasi itu, ujungnya itu untuk meningkatkan kualitas hidup dari teman-teman vapers. Iya. Even dari kesehatan ya. Ya. Karena mungkin dari ekonomi, mungkin Om Eko punya konsep lain, gue punya konsep lain, beda-beda. Kayak gitu. Ya. Ya kalau gue sih sebenarnya secara setujunya adalah bahwa anggaplah vapers ini atau vape ini adalah sebuah jembatan untuk menuju berhenti semuanya. Betul. Dan jembatan ini gak akan runtuh kalau emang kita juga sibuk untuk menjemput mereka yang mau nyebrang. Nah, Gitu ya. Pasti akan selalu ada gitu untuk ruang-ruang untuk mereka yang kemudian Betul. memutuskan untuk berhenti. Tapi harus ada bridgingnya dulu karena gak gampang berhenti ngerokok. betul. Gue Gak sangat gampang. merasakan itu. Gak gampang. Tapi gue pernah nyoba ngerokok lagi loh Mas. Terus hasilnya? Jadi saat berhenti total ngerokok, seingat gue sih sekitar 6 bulan kemudian, gue tuh begonya gue bawa device tapi gak bawa liquid. Nadine bawa liquid tapi gak bawa device di hari yang sama. Kan itu goblok banget ya. Bukan goblok, itu jodoh. Waduh. Kadang-kadang bego ketemu bego tuh begitu. Ada jodoh yang orang bego ketemu bego. Emang ada gitu Karena ya? gak nyambung kalau kadang-kadang bego ketemu pinter. Nggak serius. Ditariknya berat ya? Iya. Ditariknya berat. Bego ketemu pinter tuh yang capek, yang pinter. Ya kan? Tapi kalau bego ketemu bego nyambung. Itu udah bener. Iya tapi bener juga sih. Gue gak pernah nge-branding diri gue pinter soalnya. Nah udah gitu gue kirim device gue kirim ke dia. Oke. Biar dia bisa pakai. Karena gue bingung ya apa yang mau diisap ya gue beli rokok. Gue ngerokok 3 batang Mas. Dan hil hitam kayak biasa. Ya. Mencret gue 8 kali. Oh ya? Mencret gue 8 kali. Udah bereaksi ya tubuhnya, udah anti jadinya ya? Iya jadi asam lambung gue tuh gila-gila anaknya. Oke. Mencret 8 kali dan itu saat gue meeting. Wah bubar tuh meeting gue. Iya. Udah gak fokus. Bau banget lagi tai lu tadi kata lu ceritakan. Iya kan, sambil ngerokok gitu tainya kan. Wah gitu. Iya, lu sempet ya? Sempet gue. Dari situ tiap kali ada yang nawarin ngerokok lagi gue no. Gue mending gak. Gue pernah ditawarin rokok yang Jawa Timur yang organik rokok sehat, tahu nggak lo? Gue pernah pakai juga. Gue coba cuman dalam waktu setengah isep, nggak nyampe 1. Begitu, aduh nggak bisa gue. Gue udah gak kuat, kalau gue udah gak bisa sama sekali mencium bau rokok, sama sekali udah gak bisa. Karena tetap aja mau apapun itu ceritanya, sesuatu yang dibakar itu akan menghasilkan karbon monoksida. Iya. And it's harmful for your body. Iya. Nah, panas derajat berapa sebenarnya akhirnya ideal dianggap dipanaskan? Di bawah suhu titik didih pasti Mas. Kalau untuk untuk cuma 100 derajat. itu kan air. Iya. Kalau liquid kan belum tentu. Iya, karena kentalannya berbeda ya. Iya, jadi gue tuh tidak bisa menentukan titik didihnya di berapa. Iya, Karena iya, akan iya. berbeda di semuanya. Ada yang baru mencapai titik didih awal, terus liquidnya. Karena PGVG kan berbeda juga. Betul. Ada yang di titik awal didih jadi akhirnya flavornya nggak tajam. Mhm. Kalau pas tepat titik didihnya flavornya akan tajam. Makanya kenapa banyak sekali yang orang ngulik settingan. Nah, Gitu. Ini juga penting. Settingan tuh bukan cuma sekedar masalah flavor dan segala macam juga ya, tapi masalah menentukan titik didih yang paling Betul. tepat karena setiap flavor atau essence nih kalau dari bahasa brewer ya, masing-masing tuh punya titik didih yang berbeda-beda untuk mengeluarkan flavor yang optimal. Betul, setuju. Gitu. Ini pinter juga loh ternyata ya, nggak nyangka gue. Aduh. Ya ada kadang ada waktunya gue pinter sama pinter jodohnya emang. Dia juga biasa pinter kalau gue udah ngomong gini. Iya. Neng, di antara kalian berdua, nih kebetulan ada Nadine ya sebenarnya, cuman ada di belakang sana. Kalau lo mau evaluasi nih, yang beruntung lo atau dia? Gue belum pernah nanya sih. Hah? Gue gak pernah nanya sih itu. Gue yang nanya sekarang, yang beruntung lo atau dia? Kalau kata nyokap gue yang beruntung. Oh, oke. Karena dapat dia ya. Ya, kalau kata gue sih kalian berdua sama-sama beruntung sih. Oh, Ya. cari jawaban aman. Bukan, Biasa ya. itu bener karena sama-sama bego. Matching jadi ya. Gitu. Waduh.
Enggak, saling mengisi. Yang paling Iya, penting kan saling betul, mengisi. betul. Itu adalah yang paling Jadi, penting gitu loh. Saat kebodohan yang satu hilang jadi pintar ditutup dengan kebodohan lain, kebodohan lain terus ya seperti itu ya. Bukan. Kan sejarahnya adalah bahkan secara teknis basic. Ya. Lo bisa belajar dari dia. Lo punya kapabilitas ngomongin scientific facts dari aspek lo. Gitu ya. Betul. Itu menurut gue adalah jodoh yang menarik gitu loh. Tapi memang yang gue lakukan sekarang seperti itu mas. Jadi kalau ada yang nanya liquid ke gue akan lempar ke dia. Oh. Gue akan tanya dia, yang better liquid ini apa liquid ini? Karena mostly selera gue sama dia gak terlalu jauh. Tapi kalau misalkan ada yang nanya kesehatan ke dia pasti nanya ke gue. Jadi gue yang akan balesin. Ya jadi kita saling nutupin aja kekurangan masing-masing. Nah itu yang menarik. Itu yang Kayak bagus. gitu. Sebenarnya itu yang bagus. Bukan kebodohan masing-masing ya mas ya? Iya. Enggak, soalnya gue lihat tim lu tuh seneng banget kalau kita udah bahas beginian. Ketawa mulu dia. Ini akan direkam. Terus Oke. yang diteaserin nanti pasti yang bagian-bagian gue ngatain kalian bego. Gak apa-apa, gue setuju. Ya ini adalah perbincangan yang sangat menarik. Ada hal yang paling unek-unek yang pengen lo keluarin gak? Untuk siapa nih? Ya untuk Vapers lah. Untuk Vapers. Apa lo mau untuk toko, untuk legacy? Hah? Koko baik sekali, pakai aku lagi aku ya. Ya untuk Vapers gitu. Gak untuk Vapers sebenarnya. Please kalian cari tahu edukasi yang lebih panjang lagi. Jangan cuma termakan sama omongan dari seller. Jangan termakan sama omongan dari teman-teman lo doang. Cari tahu karena sekarang itu source udah banyak banget. Sumber sudah banyak. Even om kebalik om. Ini gue ngetes aja. Untung lu gak ngerokok dibakar. Udah dibuang tuh rokok. Nggak, salah. Untung kameranya ke sana. Salah loh. Untung kameranya ke sana. Waduh, aku ngomongin orang tapi gak kelihatan halayak umum. Jadi tidak ada bukti. Tidak ada Waduh, bukti. Intinya sih source sudah banyak. Lu bisa dapat dari manapun. Dan gue sedang mengembangkan YouTube gue untuk ngasih edukasi. Kenapa? Karena dari Google saat lu ketik akan keluar. Oke. Jadi itu mempermudah kalian untuk mencari sumber dari edukasi yang kebetulan gue berikan. Ya. Karena gue gak nutup kemungkinan banyak sekali hal-hal buruk atau perbincangan-perbincangan buruk yang hadir di YouTube tentang vape. Gue gak nutup kemungkinan itu banyak banget. Ya. Karena ya berita kalau gak jelek atau bagus banget, orang gak akan baca. Betul. Misalkan gini, Badass Doctor sedang makan nasi padang. Rasanya biasa aja gitu. Kan orang gak bakal baca. Badass Doctor tersedak rendang gitu kan. Baru orang, wah anjing apa nih gitu kan. Harus yang bombastis baru orang akan mau baca. Makanya kenapa gue coba bikin di YouTube biar lu bisa dapat source yang lebih mantep dan gue selalu sertakan jurnal di dalamnya. Oke. Jadi ingat ya. Kan kemarin kita sempat bahas nih gimana caranya supaya teman-teman yang baru mulai nge-vape terutama di era 2019-2020 ini ketika banyak sekali teman-teman influencer udah masuk ke ranah hiburan sehingga kehabisan ranah edukasi atau sebuah rumah yang isinya penuh dengan edukasi. Badass Doctor sedang membangunnya di lewat YouTube-nya dia dan itu spesifik khusus untuk edukasi ya. Ada beberapa interview dan review-review juga sih, tapi ya mostly lu bisa dapat edukasi di sana. Oke. Ini jadi bisa jadi pertimbangan juga buat teman-teman yang ada di Vapers karena menurut gue semangatnya adalah setidaknya untuk di masa survival kita menghadapi masa pandemi corona ini adalah gimana sih caranya supaya mempertahankan orang yang udah masuk ke circle vapers setidaknya tidak balik lagi sebagai circle smokers. Betul. Kalau mau quit aja sekalian. Jangan tanggung. Jangan nanggung ya. Yang benar-benar saya jangan nanggung ya quit sekalian aja. Gitu kan ya. Gue udah nunggu tuh, gue udah pancing tadi. Ternyata berhasil juga. Jadi intinya buat kalian yang butuh sebuah ruang untuk mencari tahu tentang edukasi basic vape, ini ada ruang dari Badass Doctor. Tapi selain itu, mungkin banyak dari kalian yang nggak tahu kalau sebenarnya Ari ini bisa nyanyi. Nggak teman-teman deket gue sih tahu sih.
Ya kan? Ya follower gue Gak juga. usah, gak usah sombong, teman deket lo tuh dikit. Memang. Gak usah disombongin, teman deket lo tuh dikit. Ya, ini buat kalian yang nonton malam ini MK Lovers, kalian bisa nikmatin suara Ari kali ini. Lagunya persembahan, tapi kayaknya bukan buat Neng ini. Ya, untuk banci-banci Taman Untuk Lawang. banci-banci yang kalian di luar sana yang menggemari Ari BTS Doctor. Oke, ini dia Ari dengan BTS Doctor. Silakan ke sana Ari. Oke, ini menarik sekali. Mudah-mudahan teman-teman yang menyimak tidak cuma sekedar dapat ketawa-ketawanya doang gara-gara gua ngata-ngatain bego ya. Tapi ini adalah banyak sekali unsur edukasi yang diberikan oleh Ari sebagai seorang dokter dan juga sebagai seorang vapers. Mengenai misleading dari masalah meletek-meletek, mengenai masalah saluran yang dimiliki oleh manusia, baik itu kerongkongan atau tenggorokan yang berbeda. Itu hal-hal yang harus kalian pahami. Tapi mudah-mudahan seiring berjalan waktu teman-teman juga bisa belajar dengan baik mengenai apa sebenarnya tujuan baik dari seorang vapers, tujuan baik dari industri vape, bahwa untuk memberikan kualitas hidup yang lebih baik untuk mereka. Ini adalah lagu dari Ari BTS Doctor. Silahkan dimulai dengan dia bersama dengan Sir Band. Maafkan aku tak bisa memahami maksud amarahmu, membaca dan mengerti isi hatimu. Ampuni aku yang telah memasuki kehidupan kalian, mencoba mencari celah dalam hatimu. Aku tahu ku takkan bisa jadi seperti yang engkau minta, namun selama nafas berhembus, aku kan mencoba menjadi seperti yang kau minta. Ampuni aku yang telah memasuki kehidupan kalian, mencoba mencari celah dalam hatimu. Aku tahu ku takkan bisa jadi seperti yang engkau minta, namun selama nafas berhembus, aku kan mencoba. Aku tahu Dia yang bisa jadi seperti yang engkau minta, namun selama aku bernyawa, aku kan mencoba menjadi seperti yang kau minta. Tahu ku takkan bisa
jadi seperti yang engkau minta. Namun selama nafas berhembus, aku kan mencoba. Aku tahu Dia yang bisa jadi seperti yang engkau pinta. Namun selama aku bernyawa, aku kan mencoba seperti yang kau minta. Seperti yang kau minta, seperti yang kau